Kamu sedang belajar RStudio? Ikuti terus tutorialnya. Jangan di-skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya dalam section School of Art. Kali ini saya akan membahas mengenai objek dan struktur data. Karena memahami objek ini sangat penting sebelum kita memulai membuat skrip dan menjalankan perintah-perintah yang ada di R software. Nah, objek atau struktur data di R apa saja ya? Ada 6. Yang pertama vektor, yang kedua faktor, yang ketiga matriks, yang keempat array, yang kelima data frame, dan yang terakhir adalah list. Nah, bagaimana penjelasan dari masing-masing objek ini? Saya akan jabarkan satu persatu. Objek yang kedua adalah faktor. Nah, faktor ini berfungsi sebagai pengelompokan atau mengkategorikan suatu data. Jadi, di mana datanya nanti akan dibuat kategori dari beberapa level. Seperti itu. Saya lanjutkan ke faktor. Kalau kita bandingkan dengan karakter, nih, contohnya B1. B1 ini vektor karakter ya tadi. C dalam kurung menikah, lajang, menikah. Misalkan seperti itu. Ada data seperti ini. Nah, saya heran, B1. B1. Nah, kemudian saya buat B2, ini faktor dari B1. Saya heran. Nah, di sini B2 menjadi menikah, lajang, menikah dengan level itu lajang dan menikah. Nah, tadi definisi untuk faktor ini untuk mengkelompokkan atau mengkategorikan. Jadi di sini berdasarkan data langsung dikategorikan sendiri ya, masuk ke lajang dan menikah. Gitu ya. Nah, atau cara lain kita bisa mengetikkan langsung. Jadi ini yang B3 ini sama seperti B2 namun B1-nya diketik gitu ya. Oke, sama ya datanya. Nah, kemudian nih, kita bisa menentukan kategori atau level sendiri. Tadi secara langsung R ini mendeteksi ada 2 kategori langsung. Nah, kalau misalkan kita mau membuat kategori yang lain, misalkan ada cerai, menikah, lajang. Nah, di sini walaupun datanya belum ada cerai, itu kita bisa membuat kategorinya. B4. Nah, di sini menikah, lajang, menikah, tapi levelnya ada cerai, menikah, lajang. Tuh. Nah, kalau mau membuat ini contohnya yang membuat yang lain juga B5 faktor dari B3 samakan saja. Tapi levelnya laki-laki perempuan. Heran, B5-nya laki-laki perempuan, not available, NA semua. Karena tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan di dalam data tersebut. Gitu. Nah, kemudian kalau saya panggil menggunakan tabel, kan? Nah, ini dia. Untuk B3, ini lajang dan menikah. Lajangnya 1, menikahnya 4. Ini levelnya cuma ada 2 ya, lajang dan menikah. Kalau B4, saya beri tadi levelnya ditambah cerai. Nah, karena cerainya tidak ada data cerai, maka cerainya 0, menikahnya 4, lajangnya 1. Nah, untuk tabel 5, B5, ini tadi levelnya laki-laki dan perempuan. Nah, karena tidak ada data laki-laki dan perempuan, maka masing-masing 0. Ya. Oke, kemudian di sini STR. Nah, STR itu apa? Kalau misalkan teman-teman bingung, kita bisa tanya di help. Nah, STR itu apa? Di sini ada. Nah, struktur dari R object. Itu ya, seperti apa? Itu. Jadi teman-teman kalau misalkan membaca skrip dari buku maupun dari internet tapi tidak tahu artinya apa, bisa ditanyakan di help ini. Itu ya. Ini sangat membantu sekali. Nah, jadi di sini untuk STR sendiri ini display atau penampilan dari struktur data. Nah, di sini STR dari B3. B3 itu merupakan faktor.
ya dengan 2 level, yaitu lajang menikah. KLM, ya, LM, lajang itu 1, M menikah itu 2. Gitu ya. Jadi karena datanya menikah, lajang menikah, jadi 2, 2, 2, 1, 2. Seperti itu. Oke, kita coba STR B4. Nah, cerai menikah lajang, gitu kan. Di sini tidak sesuai abjad ya, kita sesuaikan dengan apa yang kita ketikkan di sini. Ya, apa yang diketik di R script ini yang menentukan untuk pembuatan nilai angka ini dalam pengelompokan atau levelnya. Jadi cerai itu 1, menikah itu 2, lajang itu 3. Makanya karena nggak ada cerai berarti datanya 2, 2, 2, 3, 2. Karena lajangnya cuma ada 1 data. Gitu ya teman-teman. Kemudian untuk STR B5 saya run 2 level laki-laki perempuan. Karena tidak ada data laki-laki perempuan, jadi not available semua. Gitu. Oke. Nah, ini sama seperti tadi B3. Misalkan tadi menikah, lajang menikah dengan level lajang menikah. Ini untuk memanggil data dari elemen yang ada di dalam faktor tersebut. B31 berarti pada faktor B3 data pertama menikah. B34 lajang gitu ya. Nah, ini B3C24. Jadi yang diminta data yang kedua dan keempat saja. Saya run menikah lajang. Nah, ini -1. Karena datanya tadi ada 5, berarti yang data pertamanya dihilangkan. Run. Di menikah lajang menikah ya. Datanya jadi 4 aja. Oke, kemudian lanjut ke B4. Tadi B4 menikah lajang menikah dengan levelnya saya tambahin cerai tadi. Nah, ini kita bisa mengganti langsung B angka dari komponennya yang kedua, B42 berarti data yang kedua ya, menikah yang ini, menikah yang kedua ini saya ganti dengan cerai. Run. Karena mungkin datanya udah diperbarui gitu ya. Nah, jadinya B4-nya setelah di run menikah, cerai, menikah, lajang, menikah. Gitu. Nah, kemudian yang B45 ini yang menikah ini saya ganti dengan lajang karena misalkan salah data itu kan dalam kuesioner kita bisa ganti. Oke, jadinya menikah, cerai, menikah, lajang, lajang. Itu teman-teman. Kemudian yang terakhir dari faktor ini kita masukkan data bisa dikombinasikan tidak hanya untuk karakter saja ataupun numerik saja, ini bisa dikombinasikan, saya run. Nah, ini sudah masuk 111, 222, AA. Levelnya ada 1, 2, A.